Ayat hari ini adalah Markus 1, ayat 35-39. Mari kita baca bersama. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka, dan mengusir setan-setan. Amin. Pagi ini, kita akan berbagi anugerah bersama dengan judul Pagi-pagi Benar, Waktu Hari Masih Gelap. Kita sedang merenungkan Injil Markus. Seperti yang telah saya sampaikan, Injil Markus secara garis besar memiliki dua tema. Pertama adalah Kristologi, yang memberitahu kita siapa Yesus itu. Dan yang kedua adalah pemuridan, yang memberitahu kita bagaimana orang-orang yang mengenal Yesus harus hidup di dunia ini. Mulai dari nas hari ini dan sepanjang minggu ini, Kristologi menjadi pusatnya. Siapakah Yesus itu? Dalam nas I Worship hari Senin, Yesus mengusir roh jahat di rumah ibadat. Ini berarti Yesus adalah Dia yang berkuasa atas dunia roh. Ketika Tuhan kita berbicara, terjadilah pekerjaan di mana roh-roh jahat diusir. Ini menunjukkan bahwa Tuhan kita berkuasa atas dunia roh. Lalu, dalam nas I Worship kemarin, Yesus ditampilkan sebagai Dia yang berkuasa atas penyakit. Ia menyembuhkan ibu mertua Petrus. Dan kabar ini menyebar ke seluruh kota. Ketika berita tentang Yesus Kristus yang dengan mudah menyembuhkan tubuh kita dan penyakit seperti virus tersebar, orang-orang mulai berdatangan. Masalah orang-orang yang berbondong-bondong datang kepada Yesus ini berlanjut ke nas hari ini. Nas kemarin ayat 33 mencatat bahwa seluruh penduduk kota itu berkerumun di depan pintu. Jadi semua orang dari seluruh kota berbondong-bondong datang kepada Yesus. Dalam istilah anak-anak muda zaman sekarang, Yesus menjadi seorang superstar atau seleb. Ia berada dalam situasi di mana ia disukai orang-orang dan membangun reputasi. Namun, Yesus tidak bertindak dengan cara yang biasa dilakukan oleh orang-orang. Ia justru pergi ke tempat yang sunyi, dan ia berdoa. Waktu itu mungkin seperti waktu subuh kita hari ini. Alkitab secara spesifik memberitahu kita waktu itu dengan mengatakan, waktu hari masih gelap. Itu adalah waktu ketika orang lain masih tidur, tetapi Yesus bangun. Dan saat orang lain berada di dalam rumah, Yesus keluar dari rumah. Lalu ia berdoa. Yesus menjauh dari tempat orang banyak berkumpul. Artinya ia pergi ke arah yang berlawanan dari tempat di mana ia bisa menikmati popularitas. Dan ia pergi ke tempat yang baik untuk berdoa. Ia pergi ke tempat yang baik untuk berfokus kepada Allah. Inilah yang dianggap penting oleh Tuhan kita. Ia tidak pergi menuju tempat pengakuan dan ketenaran dari manusia. Melainkan Yesus memilih tempat di mana ia bisa bersekutu secara mendalam dengan Allah. Ia tidak pergi ke tempat yang menjadi pusat perhatian orang banyak, melainkan ke tempat di mana ia dapat berfokus kepada Allah. Saya berharap hari ini dan sepanjang tahun ini bagi kita menjadi tahun yang seperti ini. Bukan pergi menuju tempat yang bahkan menjadi perhatian orang banyak, tempat orang berkerumun, tetapi kiranya tempat yang kita tuju adalah tempat di mana kita dapat mencari di tempat untuk berfokus kepada Allah dan menjalin hubungan yang mendalam dengannya. Dalam nas hari ini, Yesus berdoa. Namun, perkataan ini adalah sebuah cerita yang membuat kita sedikit bingung tentang siapa Yesus sebenarnya. Alasan pertama mengapa fakta bahwa Yesus berdoa membuat kita sedikit bingung adalah karena pada dasarnya Yesus tidak perlu berdoa. Sebab, Yesus adalah pribadi yang kehendaknya selalu sama dengan Allah. Dan Tuhan kita adalah pribadi yang dapat bertemu dengan Allah dan menjalin persekutuan rohani yang mendalam dengan cara lain selain doa. Dan yang terpenting, Yesus adalah Allah. Ia pada dasarnya bukanlah pribadi yang berdoa, melainkan pribadi yang mendengar dan menerima doa. Kalau begitu, mengapa Yesus berdoa? Alasan pertama adalah untuk memberikan teladan kepada manusia. Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia yang sempurna. Ia datang ke dunia ini sebagai manusia yang sempurna dan ingin menjadi teladan bagi manusia, agar manusia dapat mengikutinya. Paulus menyebut Yesus sebagai Adam yang kedua. Adam yang pertama gagal. Ia gagal menjadi teladan bagi keturunannya, dan tidak menjadi teladan yang dapat diikuti oleh keturunannya. Karena itu, Adam yang kedua, Yesus diperlukan. Yesus hidup di dunia ini dengan menunjukkan teladan yang baik tentang beginilah seharusnya hidup. Dan dalam nas hari ini, ia memberitahu kita, beginilah seharusnya berdoa. Doa Yesus bukanlah sesuatu yang ia butuhkan.
Doa Yesus adalah sesuatu yang kita butuhkan. Untuk menunjukkan kepada kita teladan yang dapat kita ikuti, ia bangun pada waktu subuh, saat hari masih gelap, dan keluar dari rumah untuk berdoa seolah-olah berkata, beginilah cara berdoa. Kedua, alasan Yesus yang tidak memerlukan doa tetap berdoa adalah untuk menggenapi tujuan sejati kedatangannya ke dunia ini. Tujuan sejati itu adalah penginjilan. Penginjilan adalah memberitakan tentang Allah. Tentu saja pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu mengusir roh jahat dan menyembuhkan orang sakit, adalah pekerjaan-pekerjaan penting yang Yesus lakukan saat ia datang. Namun, Yesus tidak datang hanya untuk penyembuhan tubuh semata, atau hanya agar roh-roh jahat diusir. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia, dan untuk memberikan hidup yang kekal kepada kita. Ia pergi untuk berdoa, guna mengambil keputusan untuk melakukan tujuan sejati itu. Pada ayat 36, para murid mengikuti Yesus. Para murid cukup bersemangat, karena Yesus yang telah memanggil mereka adalah pribadi yang begitu populer. Namun, tindakan Yesus saat itu sedikit mengherankan. Karena ia tidak pergi ke tempat yang ramai, melainkan pergi menjauhi orang banyak ke tempat yang sepi. Orang-orang berkata, manfaatkan kesempatan selagi ada. Tetapi, Yesus justru melakukan hal yang berlawanan dengan pikiran mereka. Maka, pada ayat 37, para murid yang menemukan Yesus berkata demikian. Semua orang mencari engkau. Perkataan ini sama dengan mengatakan, mengapa engkau ada di sini? Orang-orang berkumpul di sana, dan semua yang berkumpul sedang mencari Yesus sekarang. Sebentar lagi hari akan terang, engkau harus mulai melakukan hal-hal luar biasa yang akan membuat orang-orang kagum. Hal-hal yang akan membuat orang semakin berbondong-bondong datang. Engkau harus bertindak sedemikian rupa agar lebih banyak orang dapat datang. Perasaan seperti inilah yang mungkin terkandung dalam perkataan, semua orang mencari engkau. Namun, Yesus tidak bermaksud demikian. Mari kita baca bersama ayat 38 dan 39. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Amin. Yesus berkata kepada para muridnya yang menemukannya di tempat doa, marilah kita pergi ke tempat lain. Ia berkata, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, dan di sana juga aku harus memberitakan Injil. Melalui doa, like Jerich and Latfih volongin. Nialas huthait. Dan iblaiden boleh shiway. Karena di tempat itu, reputasi dan popularitas Yesus sudah terkenal. Namun, Yesus tidak memilih kenyamanan dan kemapanan, melainkan ia memilih panggilannya. Doa adalah kekuatan pendorong yang menekan keinginan kita untuk melakukan kehendak kita sendiri dan membuat kita melakukan kehendak Allah. Doalah itu. Kita harus berdoa agar dapat memilih untuk melakukan kehendak Allah. Inilah yang Tuhan kita tunjukkan kepada kita pagi ini. Seringkali orang hidup mengejar kenyamanan dan kemapanan. Mereka hanya menginginkan apa yang nyaman, apa yang stabil, menggenggamnya, dan hidup berusaha agar tidak kehilangan sedikit pun darinya. Namun, makna sejati kehidupan bukanlah kemapanan atau kenyamanan. Makna sejati kehidupan ada di dalam panggilan Allah. Jika kita tidak berdoa, kita pasti akan memilih kenyamanan dan kemapanan yang kita inginkan. Namun, ketika kita mulai berdoa, kita akan memiliki keberanian untuk memilih panggilan yang dikehendaki Allah. Melalui doa, kita dapat menempuh jalan yang sempit. Jemaat yang terkasih, saya harap Anda memilih tempat di mana Anda dapat berfokus kepada Allah, bukan tempat di mana ada banyak orang. Yesus tidak memilih tempat yang populer, tempat yang bisa mendapat perhatian orang, melainkan memilih tempat doa yang sunyi untuk berfokus kepada Allah. Selain itu, Tuhan kita menunjukkan melalui doa bahwa kita harus berdoa. Meskipun ia adalah Allah, ia berdoa. Jadi, pesan dari nas hari ini adalah kita harus lebih banyak berdoa. Kita tidak bisa hidup tanpa berdoa. Dan Tuhan kita, dengan memilih panggilan daripada kenyamanan dan kemapanan, sekali lagi menunjukkan teladan tentang pilihan apa yang harus kita buat. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar hari ini menjadi hari di mana kita hidup meneladani Yesus. Dia yang tidak perlu berdoa, berdoa untuk menunjukkan kepada kita teladan. Beginilah seharusnya berdoa. Dengan memilih tempat panggilan daripada keamanan dan kenyamanan, ia memberitahu kita, inilah standar untuk memilih. Kamu harus melangkah dalam hidup dengan memilih berdasarkan standar ini. Kiranya hari ini menjadi hari di mana Anda menikmati persekutuan yang mendalam dengan Allah melalui doa.
Hari di mana Anda mengingat panggilan daripada kenyamanan dan kemapanan? Ini syutian. Ned, hanya Anda yang ratu Yesus. Bagaimana nak tiat? Flee.